Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi proses pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Hari ini kita belajar IPA diniatkan untuk mendapatkan ilmu ya, jadi jangan berpikiran macam-macam. Oke. Lanjut. Yang pertama adalah organ bagian luar. Organ bagian luar ini terdiri dari penis, kemudian yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Kemudian ada skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma, dan produksi sperma ini dibutuhkan minimal di bawah 30 derajat Celcius ya. Kemudian ada organ bagian dalam pada reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis, itu adalah tempat produksi sel sperma dan hormon testosteron berada di situ ya. Pada laki-laki biasanya ditandai dengan awalnya mimpi basah ya, itu pertama kali sperma keluar. Kemudian dari testis akan dilanjutkan ke epididymis. Epididymis ini adalah tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian dilanjutkan ke vas deferens sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Dan uretra adalah saluran keluar urin dan sperma. Oke, organ reproduksi laki-laki ini ditunjang juga oleh kelenjar. Kelenjarnya ada 3. Yang pertama adalah vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan zat yang bersifat basa. Basa ini, asam basa itu sebenarnya sudah kita pelajari pada saat kelas 7 ya. Lawannya basa adalah asam. Jadi laki-laki itu basa, perempuan itu asam. Jadi saat mereka bertemu ya, pada saat sel sperma bertemu dengan sel telur itu akan terjadi netral, karena asam ketemu basa itu netral. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa di sini adalah gula sederhana yang membantu sperma itu mendapatkan energi saat berenang menuju sel telur. Kemudian ada hormon prostaglandin, yaitu untuk melindungi sperma, dan protein pembekuan yang membuat kental pada sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan keputihan sedikit asam dengan pH 6,5 yang terdiri dari asam sitrat. Tujuannya untuk menghasilkan energi. Kemudian ada enzim, pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian juga terdapat seminal plasmin, yaitu untuk antibiotik ya, jadi melindungi sperma saat keluar menuju saluran uretra itu dilindungi dari kuman dan bakteri gitu ya. Kemudian ada kelenjar yang ketiga, yaitu kelenjar Cooper atau Bulbureta, yang berfungsi sebagai menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra ya. Pada saat laki-laki pipis atau pada saat laki-laki buang air kecil, urin itu bersifatnya asam. Kemudian urin itu masih menempel di saluran uretra. Maka dari itu oleh kelenjar Cooper dibersihkan terlebih dahulu ya, agar sperma itu tidak tercampur dengan kotoran gitu ya. Makanya pada saat umat muslim itu tahu kalau misalnya air kencing atau pipis itu najis, sedangkan sperma itu tidak najis, padahal keluarnya dari saluran yang sama. Mengapa demikian? Karena pada saat selesai pipis itu dibersihkan oleh kelenjar Cooper. Jadi saat pada sperma keluar itu tidak tercampur dengan najis. Nah, ini adalah proses spermatogenesis, yang pengertiannya itu proses pembentukan dan pematangan sperma pada testis. Nah, jika testis dibelah gitu ya, ini penampakannya seperti ini. Nah, di iris melintang ini seperti kayak kumpulan pipa, di dalamnya banyak cebong gitu ya, kayak biji markisa gitu. Nah,
ini adalah proses terjadinya sperma diawali dengan spermatogonium, dan ini bersifatnya diploid ya, diploid. Kemudian mengalami proses pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer ya, masih tetap diploid sifatnya. Kemudian pada saat mengalami proses meiosis 1, dia berubah menjadi haploid ya, 2 haploid spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder ini berubah menjadi spermatid dari 4 spermatid dalam proses meiosis 2. Kemudian setelah itu terjadi pematangan yang disebut spermatozoa. Nah, ini bentuk-bentuk dari sperma jika dilihat dengan mikroskop ya, satu-satu. Dia itu ada 3 bagian penting: kepala, badan, dan ekor, yang kita akan bahas nanti di SMA. Kemudian kesimpulan dari proses spermatogenesis adalah berlangsung di dalam testis, dihasilkan 4 sel sperma yang berfungsional ya dari 1. Kemudian dimulai saat laki-laki mengalami pubertas, yaitu pada saat laki-laki mimpi basah. Kemudian berlangsung secara terus-menerus ya. Terjadinya proses spermatogenesis ini terjadi selama kalian hidup ya. Nah, ini bagian-bagiannya yang akan dijelaskan lebih detail itu pada saat kalian SMA. Kemudian ada organ reproduksi pada wanita, itu terbagi menjadi 2, ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Yang organ reproduksi luar ada 2, yaitu vulva yang sebagai celah keluar organ reproduksi perempuan, muara saluran urin dan saluran reproduksi. Kemudian ada labium, yaitu bagian yang membatasi vulva dengan bagian reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam itu ada banyak, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu adanya 2 ya, ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur atau ovum. Hormonnya hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya, hormon ini tidak dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga laki-laki tidak memiliki hormon perempuan. Nah, sel telur ini dihasilkan dan berkembang di dalam folikel, nah, yang berwarna merah gitu ya. Kemudian sel oosit, ya, calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Pada saat wanita itu biasanya ditandai dengan menstruasi. Kemudian sel telur yang telah matang dilepaskan oleh ovum sekali dalam sebulan pada saat setelah kamu menstruasi. Kemudian proses pelepasan sel telur ini disebut ovulasi. Nah, yang kedua adalah tuba falopik atau oviduk. Nah, ini ya, yang seperti tanduk gitu. Itu adalah saluran sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus. Ini uterus. Dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi pada saat sperma berenang dan bertemu sel telur itu di tuba fallopi. Kemudian ada infundibulim. Ini melekat di dekat sel telur atau ovarium, memiliki jumbai ya. Kalau diperbesar ini seperti jumbai-jumbai untuk menangkap sel telur. Kemudian ada uterus. Nah, uterus ini atau disebut rahim, yaitu tempat perkembangan janin yang terdiri dari perimetrium, lapisan luar, myometrium, lapisan tengah, endometrium, lapisan dalam, dan tempat menempelnya plasenta pada saat bayi ya, atau orang bilang itu adalah makanan bayi ya. Kemudian ada serviks. Nah, ini serviks yang bagian bawah. Serviks ini mengalirkan darah ke vagina pada saat menstruasi, karena menstruasi terjadi di sekitar uterus. Kemudian mengarahkan sperma ke rahim. Kemudian mendukung kepala janin saat dilahirkan.
ya. Pada saat melahirkan bayi atau melahirkan janin, itu yang normal itu adalah kepala duluan, dan itu yang akan diteruskan oleh serviks. Kemudian ada bagian yang terakhir itu adalah vagina. Vagina ini adalah saluran darah saat menstruasi, jadi dari uterus ke serviks, kemudian ke vagina dan jalan lahirnya bayi. Nah, ini adalah proses oogenesis. Proses oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita. Yang pertama itu adalah oogonium. Nah, oogonium ini terjadi pada saat janin dan berhenti pada saat dilahirkan ya. Jadi pada saat dilahirkan oogonium kemudian menjadi oosit, itu dalam proses mitosis ya. Dan pada saat selesai di oosit ini berhenti pada saat janin dilahirkan. Namun kembali berkembang, kembali terjadi pembelahan itu pada saat sudah dewasa ya. Nah, itu akan terjadi proses meiosis 1, dari oosit berubah menjadi oosit sekunder ya, dan badan polar 1. Bisa dilihat kan keduanya bentuknya beda. Kalau oosit itu lebih besar, sedangkan polar itu lebih kecil. Dan nantinya ya, polar ini akan menghilang dengan sendirinya atau meluruh gitu di dalam rahim, di dalam ovarium. Kemudian dari oosit sekunder ini akan berubah menjadi ootid ya. Dari ootid di dalam oosit sekunder juga menghasilkan badan polar lagi, namun nanti juga akan meluruh gitu ya. Kemudian dari ootid itu akan berubah menjadi ovum ya. Nah, kesimpulan dari proses oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita, kemudian terjadinya pada ovarium, di ovarium aja terjadinya. Kemudian untuk tiap oosit primer menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar, yang nantinya badan polar ini akan meluruh atau menghilang di dalam ovum. Kemudian proses dimulainya saat wanita masih dalam kandungan atau berupa janin, dan berhenti sementara setelah lahir dan dilanjutkan kembali pada saat remaja atau pada awal kalian menstruasi. Kemudian saat ovarium habis, maka wanita memasuki masa menopause ya. Kalau laki-laki itu spermanya terus dihasilkan, sedangkan wanita itu tidak ada batasnya. Ada menopause dan monopause seseorang itu berbeda-beda gitu ya pada umurnya. Nah, untuk memahami sejauh mana pemahaman yang sudah disampaikan, maka ada tugas dibuka LKS-nya, kerjakan di LKS halaman 17 sampai halaman 20. Bagian 1 hanya nomor 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, dan 26. Sedangkan bagian 2-nya itu nomor 3, 4, 5, 6, 7 dikerjakan di LKS-nya saja. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika masih belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.